Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang sedang kita bicarakan, bahwa iman ini yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan kita telah sampaikan diantaranya perkara-perkara yang akan bisa menguatkan iman kita. Di antaranya yang pertama adalah ketika kita senantiasa berinteraksi dengan ilmu risalah, al-ilmu nafi. Karena ilmu ini yaitu ilmu tentang risalah, sebagaimana yang telah kita sampaikan, Allah ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tentang mutlaknya kebutuhan kita terhadap ilmu risalah. Allah ungkapkan ilmu risalah atau risalah itu dengan ar-ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan, ini kehidupan iman kita. Sehingga sejauh mana kesempurnaan kehidupan iman kita sangat berkaitan dengan sejauh mana kita memahami risalah dan mengamalkan risalah itu. Yang kedua dengan ungkapan an-nur, cahaya, yang menunjukkan bahwa ketajaman kita dalam membedakan antara yang hak dengan yang batil, membedakan hakikat perkara, tauhid, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, Islam, taat, itu akan kelihatan dengan sangat jelas ketika kita betul-betul memahami ilmu risalah. Semakin kuat ilmu yang kita miliki terhadap risalah ini, semakin kuat pula kita membedakan antara hakikat perkara tersebut. Semakin minim ilmu yang kita miliki, seperti semakin minimnya cahaya yang kita miliki, semakin kabur dan tidak jelas membedakan berbagai macam perkara. Dan Allah ungkapkan dengan al-ma, yaitu air, di mana pohon iman kita, yang iman itu Allah tamsilkan dengan pohon, segarnya pohon iman kita sangat berkaitan dengan sejauh mana mendapatkan kecukupan siraman risalah ini. Termasuk diantara al-ilmu nafi, sekalian, diantara ilmu nafi, ilmu manfaat yang sangat penting untuk kita fahami, diantaranya adalah ilmu tentang mengenal Allah Ta'ala. Ilmu yang berkaitan dengan pembahasan yang mengantarkan kita mengenal Allah. Di antaranya berkaitan dengan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Setiap nama yang kita fahami dari nama-nama Allah akan menggambarkan tentang kesempurnaan Allah yang tercermin dalam kandungan nama tersebut. Namanya kita mengenal satu nama aja, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Dat yang Maha Penyayang. Yang nama Ar-Rahman itu menunjukkan satu, Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, rahmat Allah luas sekali, sehingga Allah memerintahkan kita atau Allah melarang kita putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Luasnya rahmat Allah
menjadikan kita semakin melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman pula Allah adalah Arhamur Rahimin. Allah zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Tidak ada yang lebih sayang dibandingkan dengan Allah kepada para hambanya. Maka semakin kita mendalami nama-nama Allah akan semakin menggambarkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Kalau itu satu nama kita mendapatkan gambaran tentang kesempurnaan Allah, bagaimana dengan 2 nama, 10 nama, 20 nama, 99 nama, maka semakin kita mengenal tentang Allah akan semakin sempurna pula kita dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Makanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yuttali'u 'alaihal bashar. Manusia yang paling sempurna dalam menghamba kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang Allah telah kenalkan kepada manusia. Maka di sini sangat erat kaitannya antara sejauh mana pengenalan kita tentang Allah melalui nama-nama Allah tersebut, sekalian, dengan terwujudnya ubudiyah kita, ibadah kita, lahir batin kita dalam beribadah kepada Allah, itu sangat berkaitan dengan sejauh mana pengenalan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempelajari Asmaul Husna itu, nyuwun ngapunten, enggak cukup hanya dengan menghafalkan Allah Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya, tapi mesti satu persatu kita fahami apa maksudnya dan apa bentuk interaksi kita kepada Allah Ta'ala. Apa yang mesti kita wujudkan amaliyah ubudiyah kita kepada Allah SWT. Termasuk di antara akan menyempurnakan pengenalan kita tentang Allah adalah renungan kita terhadap makhluk Allah Ta'ala. Di setiap makhluk ini ada tanda kekuasaan Allah Ta'ala, yang boleh jadi kita awali dari diri kita, sekitar kita, meluas daratnya, lautnya, kemudian langitnya. Maka setiap makhluk itu menunjukkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Makanya ngapunten, alam selain Allah namanya alam. Ada alam malaikat, ada alam manusia, ada alam ya tumbuhan, ada alam binatang. Alam dikatakan alam itu karena alamat tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap makhluk itu akan menunjukkan siapa itu Allah yang menciptakan makhluk tersebut, sehingga akan semakin mengagumi tentang ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ilmu yang sangat manfaat sekali adalah itu menguasai, memahami, mentadaburi Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT liyadabbaru ayatihi, dalam rangka ditadabbur ayat-ayatnya. Yang mentadabbur ayat-ayat Allah itu akan betul-betul semakin memberikan manfaat yang besar terhadap hati kita dalam mewujudkan keimanan. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim pula beliau mengatakan tentang tadabbur Quran, qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin, membaca satu ayat Al-Quran dengan tafakkur, dengan tadabbur, dengan kita merenungi makna-maknanya, khairun, lebih baik, min hatmatil Quran, dibandingkan dengan khatam Al-Quran, tapi biduni tadabbur, tanpa melakukan tadabbur sama sekali. Kenapa? Alasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau mengatakan,
fa innahu anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa halawati bi. Karena membaca Al-Quran dengan tadabbur itu satu, akan lebih memberikan manfaat kepada hati seseorang. Khatam Quran, tapi satu pun gak ada yang nyantol dari ayat Al-Quran itu ke hati kita, itu kurang memberikan bekas. Hanya bisa berbangga, alhamdulillah sudah khatam. Lalu khataman, makan-makan. Tapi nggak ada nilai yang membekas dalam hati kita. Beda dengan membaca satu ayat Al-Quran disertai dengan faham maknanya, perenungan isi kandungannya, itu akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada hati dia. Umpamanya membaca ayat tentang surga, membaca tentang neraka, penuh dengan perenungan, peresapan, dia bayangkan bagaimana nikmat-nikmat surga, bagaimana nikmat-nikmat, kemudian bagaimana azab jahanam. Itu kalau dengan perenungan nancep di hatinya orang, itu akan memberikan dampak yang sangat besar. Contoh adalah seperti yang telah kemarin kita sampaikan. Suhaib Ar-Rumi kalau malam itu seperti kelisak-kelisik kayak yaitu di penggorengan, nggak bisa tidur. Apa katanya? Idza tadzakartu an-nara wa ma fiha tara qalbi khaufan minha. Saya kalau sedang ingat tentang neraka dan semua azab yang ada di dalamnya itu, artinya dia merenungkan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan tentang neraka dan semua bentuk azab-azabnya. Jantungku itu kayak mau copot karena takut dengan azab jahanam. Itu artinya membacanya itu betul-betul ngeresep sehingga sangat berdampak kepada hati dia. Wa idza tadzakartu al-jannata wa ma fiha min na'imiha, dan ketika aku mengingat surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya itu, tara naumi syauqan laha, tidurku langsung lenyap karena aku dibuat rindu dengan sangat merindukan menjadi penghuni surga. Sekalian, ini orang yang mereka melakukan tadabbur sehingga betul-betul hasil bacaannya itu ngeresep dalam hatinya, sehingga akan sangat berdampak dalam kehidupannya itu. Orang yang mereka membaca dengan tadabbur, dia berbuat dosa, lalu dia membayangkan azab Allah, kerasnya azab Allah. Bersama itu pula dia yaitu mendapatkan ayat tentang ampunan Allah, bagaimana Allah menawarkan taubat dan ampunannya. Bahkan Allah sampaikan seandainya dosa anak hamba itu dia sampai sundul langit, lalu dia mau bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dosanya itu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dia bisa jadi membaca satu ayat itu, dia akan ulang-ulang terus, dan itu sangat bermanfaat bagi hatinya. Ibaratnya kayak mencuci hati dia sehingga menggogrokkan semua kotoran-kotoran yang nempel di hati dia, dan sangat meresap itu kandungan ayat yang sedang dia baca. Itu kalau membacanya dengan tadabbur, dan rasanya nikmat. Rasanya itu dia betul-betul merasakan, ya ini isi kandungan ayat itu yang sangat berdampak kepada hati dia. Sekalian, ini ketika orang bacanya dengan tadabbur, sehingga dia bisa menangis, dia bisa gembira, dia bisa melanglang kayak ikut perjalanan para nabi dan rasul, karena dia sangat meresapi waktu dia membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan akan lebih wa ad'a ila khusulil iman, akan lebih mendorong dia mewujudkan yaitu tuntutan-tuntutan iman,
wahalawatibi, dan lebih bisa menikmati tentang bacaan yang dia baca. Bacaan yang seperti ini akan bisa menguatkan iman dia. Membaca Quran yang seperti ini sekalian yang akan bisa menguatkan iman dia. Ini yang dikatakan Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, imannya itu akan bertambah. Iman seorang mukmin dia akan bertambah karena faham dan karena meresapi setiap apa yang dibacakan kepada diri mereka. Sekalian, di antara pula yang akan menguatkan iman kita adalah ketika kita mempelajari sirahnya manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, dunia ini adalah medan pertempuran antara al-haq dan al-batil. Dunia ini adalah medan kita beramal, siapa yang akan tangguh dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah jadikan uswatun hasanah. Uswatun hasanah yang menyeluruh, bukan hanya dalam 1-2 perkara. Kalau kita ini boleh jadi ada orang bilang, Masya Allah si fulan baik banget, 1-2 hal. 1-2 hal baik banget, itu 1-2 perkara. Tidak ada yang pada diri orang itu terkumpul semua keteladanan, semua kebaikan yang menjadi teladan dalam kehidupan manusia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kesempurnaan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Allah jadikan telah ada bagi kalian, sungguh telah ada bagi kalian pada pribadi Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Panjenengan jadi kepala rumah tangga, ada contoh pada Nabi. Dalam diri Nabi ada contoh sebagai sosok kepala rumah tangga. Panjenengan sebagai seorang suami, ada contoh sosok pada pribadi Nabi, teladan sebagai suami. Panjenengan menjadi kepala negara, ada pada sosok Nabi teladan sebagai kepala negara. Panjenengan panglima perang, ada pada sosok Nabi sebagai panglima perang. Panjenengan sebagai kawan yang mesti melayani kawan-kawannya, sahabatnya, pada diri Nabi sebagai sosok kawan teladan bagaimana muamalah dengan para sahabatnya. Panjenengan sebagai seorang guru, pendidik, maka dalam diri Nabi ada sosok sebagai pendidik teladan bagaimana menjadi guru yang terbaik. Apa yang tidak ada keteladanan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dikatakan beliau adalah kana khuluqul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Teladan dalam mewujudkan akidah, teladan dalam mewujudkan ibadah, teladan dalam mewujudkan akhlak. Maka terkumpul pada sosok beliau seluruh keteladanan dalam kehidupan. Maka ketika kita mempelajari sirah Nabi sekalian, itu akan bisa menguatkan iman kita, karena beliau adalah orang yang paling kuat imannya, sosok yang Allah jadikan sebagai teladan bagi kehidupan kita. Maka di rumah kita ini mesti kita harus sediakan sejanya ini buku-buku, diantaranya yang tidak boleh ketinggalan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan kita akan diajak, yaitu melihat sekilas gambaran bagaimana sosok kehidupan Nabi, bahkan ibaratnya dari tahun ke tahun
apa keteladanan atau peristiwa yang ada pada Nabi yang kemudian kita bisa melihat atau menjadikan sebagai sosok teladan di dalam kehidupan kita. Dan belajar sejarah itu sangat penting. Sangat penting. Oleh karena itulah, satu di antara cara Nabi pula untuk menguatkan iman itu dengan menanamkan sejarah. Menanamkan sejarah, mengajarkan sejarah. Bapak sekalian, sekilas setelah kita sampaikan kemarin kita bercerita tentang contoh-contoh dampak akidah pada diri para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Satu contohnya di antara Khabbab ibn al-Ard. Khabbab satu di antara para sahabat yang diseksa oleh orang-orang Quraisy dengan cara batu panas ditempelkan di tubuhnya Khabbab sampai badannya melepuh-melepuh. Ketika Khabbab melihat Nabi, maka Khabbab kemudian berseru, "Ya Rasulullah, ala tantasir lana, ala tad'u lana ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menolong kami, kenapa engkau tidak mendoakan kami ya Rasulullah SAW?" Kata Nabi, "Ya Khabbab, Nabi menanamkan sejarah, Nabi mengajarkan sejarah. Ya Khabbab, dulu ada orang yang mereka ini gara-gara imannya itu di tubuhnya ditanam di dalam tanah, di atas kepalanya itu diletakkan gorok, kemudian mulai dari batok kepalanya itu digorok krok sampai sigar, dan itu tidak membuat dia bergeming dari agamanya." Dulu di antara mereka, kata Nabi, ada yang tubuhnya itu disisir pakai sisir besi sampai kemudian ngelokop terpisah antara daging dan tulang belulangnya, dan itu tidak membuat mereka bergeming dari agamanya. Nabi sedang mengajarkan kepada Khabbab sejarah orang masa lalu, bagaimana mereka menghadapi ujian keimanan yang ternyata ada yang lebih dahsyat dari apa yang sedang dialami. Maka itu yang kemudian menguatkan diri para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Maka di antara cara merapuhkan generasi sekalian itu memotong mata rantai sejarah dari sejarah kakek moyangnya. Kita ini kalau ditanya tentang, kenal nggak kamu tentang yaitu Utsman bin Affan, Umar bin Khattab? Ya tahu, sering-sering dengar-dengar. Tapi terus gimananya itu nggak tahu. Kehebatan Abu Bakar, kehebatan Umar, kehebatan Utsman, kehebatan Ali, kehebatan para sahabat nggak kenal sama sekali. Tapi kalau bicara artis, itu rambutnya model kayak apa, sandalnya merek apa, tasnya merek apa, bajunya Masya Allah merek apa, kenal semua, kenal semuanya, detail banget kalau suruh cerita. Tapi kalau sosok para sahabat Nabi yang jagoan-jagoan itu belas nggak kenal. Ini yang membuat kita menjadi generasi cengeng yang kita ini karena kita tidak paham siapa kakek moyang kita, siapa pendahulu kita yang telah mendahului kita dalam keimanan. Bagaimana tangguhnya mereka di dalam mewujudkan keimanan mereka. Bagaimana mereka tadi sosok-sosok yang kalau siang hari kal asad, kalau siang hari kayak singa-singa yang siap menerkam para musuh sehingga menggetarkan musuh. Tapi kalau malam karuhban kayak para pendeta yang khusyuk beribadah kepada Allah. Ini sosok para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Enggak fahamnya kita tentang sejarah mereka itu menjadikan kita rapuh keimanan kita. Merapuhkan keimanan kita. Maka dipotong mata rantai sejarah tersebut, lalu kita diarahkan mengenalnya malah tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh musyrik. Kalau ditanya Aristo tahu, Sokrates tahu, Plato tahu, tapi ditanya tentang Khalifah Rasyidin nggak tahu. Bahkan tentang Rasulullah pun taunya hanya maulidnya tuh ya ini Rabiul Awal gitu aja, 12 Rabiul Awal.
Kemudian detail-detailnya tentang Nabi nggak tahu. Padahal beliau panutan yang mengantarkan kita ke jannah, ke surga. Bapak lihat, maka di antara penguat iman adalah yaitu mempelajari sirah para salaf kita, Nabi dan para sahabatnya, dan para salaf pendahulu kita yang saleh. Bagaimana kehebatan mereka dalam hal ilmu. Penjenengan atau kita mungkin nggak membayangkan Allah pernah memberikan kepada kita kekhilafahan itu dalam waktu yang panjang. Pamannya katakanlah Nabi semenjak menguasai Madinah, mengendalikan daulah Madinah, katakanlah umpamanya tahun 724 lah yang gampang, sekarang 2024. Tahun 7024 kemudian kekhilafan Utsmani, khilafan Islam itu dinyatakan runtuh tahun berapa? Ikhwan, kekhilafan Islam dinyatakan runtuh tahun berapa? Tahun berapa? 1900 berapa? 1924. 724 umpamanya ya, 724 yang gampang aja sampai 1924 berapa tahun berarti? Berapa tahun? Kawan. Dari tahun 724 sampai 1924 berapa tahun? Pinten, Pak? 1900 dikurangi 700 pinten? 1200 tahun. Umpamanya segitu. Kita itu pernah memiliki kekhilafan selama 1200 tahun. Itu panjang loh. Sepanjang ribuan tahun seperti ini, masa kita nggak ada yang kenal tentang sosok ya ini jagoan-jagoan kaum muslimin yang ada di sepanjang tahun tersebut. Yang ketika muslimin sedang dijaya-jayanya itu, dunia barat itu sedang dalam masa kegelapan dan belajar kepada kaum muslimin. Kita mengenal ada namanya masa Renaissance. Tapi kita ini buta sama sekali tentang sejarah ini kaum muslimin. Sehingga kita tahunya itu kita ini bangsa yang dijajah, kita bangsa yang hina, tidak punya kemuliaan, kita dikuasai kafir, bangsa yang mundur melihat yang sekarang. Sehingga akhirnya yang kita banggakan adalah barat yang kelihatan glamor, gebiar, hebat. Dan kita tidak pernah melihat sosok yaitu kaum muslimin ini tahun-tahun yang sebenarnya telah berlalu yang memiliki masa-masa keemasan dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhiratnya. Ini yang membuat pernah mental kita mental jongos. Berbangganya kepada dunia barat yang kafir. Padahal di balik gebiarnya dunia barat itu, mereka konsumen obat penenang yang paling besar. Karena kehidupan tanpa hatinya itu nyambung dengan Allah, yang ada stres. Sehingga cari penenang itu diantaranya dengan nguntal obat penenang. Itu yang paling banyak konsumennya adalah orang-orang kafir barat. Mereka pelariannya kepada free sex dan narkoba, sehingga kehidupannya kehidupan dunia binatang. Tukang mendem, tukang ini ngesek, free sex, sehingga mereka kepuasannya mereka larikan ke sana, karena hatinya nggak pernah ada kepuasan dalam kehidupan, karena hatinya kosong, tidak mengenal Allah Ta'ala. Kemudian kasus yang paling banyak bunuh diri dan kriminalitas di dunia barat, di dunia kafir.
Di dunia kafir. Pembunuhan, bunuh diri, dan kegelisahan yang membuat jiwa mereka sering guncang adalah jiwa-jiwa yang kosong dari Allah Ta'ala. Kita tahunya, barat hebat, Masya Allah, sehingga bahkan kita pun kemudian banyak yang menjadi penjilat kepada orang kafir. Ini yang dikatakan Nabi, dikatakan Allah Ta'ala dalam ayat, Basyiril munafikina bi anna lahum adaban aliman. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang munafik, bagi mereka adab yang pedih. Siapa sih munafik itu? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Adalah orang-orang yang mereka itu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, loyalnya kepada orang kafir dengan meninggalkan kaum mukminin. Kata Allah, ayabtaghunal izzata, ayabtaghuna indahumul izzata, fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka ingin mencari kemuliaan dengan orang kafir sih? Ketahuilah kemuliaan itu hanya milik Allah total. Izzah itu hanya milik Allah total milik Allah Ta'ala. Kalau pengen izzah itu mestinya dengan membangun loyalnya kepada Allah, taatnya kepada Allah, mentauhidkan Allah, bukan dengan menjilat dan bergabung dengan orang kafir, bahkan berbangga dengan orang-orang kafir. Sekalian, maka Umar pernah mengatakan ketika menerima kunci Baitul Maqdis, yang mereka ingin menyerahkan Baitul Maqdis, tapi syaratnya khalifah yang harus datang sendiri ke Syam. Umar datang dengan tampilan yang sederhana. Saat ketika mau nyampe di Syam harus melewati parit, Umar kemudian turun dari ontanya, sandalnya dikalungkan di pundaknya. Pemandangan ini dilihat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, sang gubernur Syam. Dan kemudian Abu Ubaidah mengkhawatirkan yakni Umar menjadi jatuh martabatnya di mata penduduk Syam. Kata Umar, seandainya bukan engkau yang mengatakan demikian ya Abu Ubaidah. Lalu beliau memiliki kalimat emas, inna kunna adzalal qaum. Kita ini dulu adalah kaum yang hina, menyembah berhala, minum khamr, makan bangkai, berzina, yang kuat makan yang lemah, zalim. Ini warna kehidupan jahiliyah yang dulu penuh dengan kehinaan. A'azzanallahu bihadzal Islam. Lalu Allah memuliakan kita dengan Islam. Lalu Nabi mengajarkan tauhid, mereka tinggalkan syirik, menyembah berhala ditinggalkan, menjadi menyembah Allah yang tunggal. Mereka meninggalkan khamr, meninggalkan judi, meninggalkan berzina, meninggalkan kezaliman, pindah kepada keadilan dan kemuliaan Islam. Yang Islam tumbuh berkembang dari satu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus berkembang sampai bisa gulung Persia dan Romawi. Sampai bisa betul-betul menumbangkan Persia dan Romawi. Ini tentu kekuatan dahsyat. Maka kata Umar, famama natlubul izzata bi ghairil Islam adallanallah. Kapan saja kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, Allah akan menghinakan kita. Gak ada kemuliaan hakiki kecuali dengan membangun pribadi yang mereka mentauhidkan Allah, menegakkan agama Allah, mewarnai hidupnya dengan ketaatan kepada Allah. Kalau hanya membangun kemuliaan dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan, tetapi penuh dengan kemaksiatan, ketidakadilan, kezaliman, maka itu bukan izzah yang hakiki. Itu bukan izzah yang hakiki. Dia hakikatnya hina. Sekalian, lihat, maka menguatkan iman itu diantara dengan kita membaca sejarah para pendahulu kita, sehingga kita akan bisa betul-betul berbangga dengan kakek moyang kita dan dengan ajaran agama kita.
Maka para sahabat sangat berbangga dengan Islam itu, karena diantaranya mereka sangat tahu tentang hakikat ajaran agamanya. Di antara pula, Bapak sekalian, yang akan menguatkan iman kita adalah mengenal mahasinu dinil Islam. Mengenal mahasin, yaitu keindahan ajaran Islam. Ajaran Islam itu sesungguhnya ajaran yang super indah. Namanya saja Allah itu namanya Jamilun. Di antara nama Allah adalah Jamilun. Allah adalah Jamil, zat yang maha indah. Yuhibbul jamal, Allah mencintai keindahan. Keindahan itu Allah memiliki sifat keindahan. Allah menurunkan agama yang penuh dengan keindahan, dan umat ini dikatakan umat yang paling indah. Umat yang paling indah. Agamanya penuh dengan ajaran keindahan, maka umatnya pun dikatakan kuntum khaira ummatin. Kalian wahai para sahabat yang menerapkan ajaran Islam ini adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat yang ditampilkan Allah di tengah-tengah manusia, dan sebab kebaikan mereka itu adalah berkah dari diterapkannya ajaran Islam yang indah. Yang Islam itu ajarannya berputar antara al-adl wal fadl, antara keadilan dan kemuliaan. Sebagaimana perbuatan Allah berkisar antara al-adl wal fadl. Kalau Allah menyiksa seorang yang mereka berbuat maksiat, itu adalah keadilan Allah Ta'ala. Kalau Allah membalas kebaikan seorang hamba, satu dibalas 10, dibalas 700 kali lipat, dibalas lipatan tidak terhingga. Ini adalah fadlullah, adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyiksa orang yang berdosa, itu keadilan Allah. Allah mengampuni orang yang berdosa, itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perbuatan Allah beredar antara al-adl wa fadl, maka ajaran agama ini pun juga seperti itu. Ajaran Islam adalah al-adl wal fadl. Enggak ada kezalimannya. Yang Allah telah mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Ya ibadi, inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku jadikan kezaliman haram terjadi di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Allah turunkan syariat ajaran Islam ini sekalian. Di antara keindahannya adalah terkenal dengan ungkapan ad-daruriyatul khams, untuk menjaga 5 perkara yang sangat asasi dalam kehidupan kita. Hifduddin, hifdul aql, hifdul mal, hifdun nasl, wa hifdun nafas. 5 perkara ini perkara yang paling asasi dalam kehidupan kita. Hifduddin, untuk menjaga agama. Bagaimana agama ini terjaga terus dengan cara memerintahkan kita belajar, memerintahkan kita mengamalkan ilmunya itu, memerintahkan kita mendakwahkannya, memerintahkan kita membelanya, menjaga kewibawaan agama, sehingga di antara hukuman orang yang murtad adalah dibunuh. Islam tidak memaksa orang masuk Islam. Silakan mau kafir-kafir, silakan memimpin, dan dibiarkan. Dikasih pilihan. Tapi kalau sudah masuk Islam, wajib terikat dengan Islam. Dan di antara hukuman Islam pada orang mereka mempermainkan agama itu dengan dia murtad-murtad itu adalah diperangi, dibunuh. Ini untuk menjaga ini agama. Kemudian menjaga akal. Tidak ada agama yang menghargai akal sebagaimana Islam. Dan menempatkan akal sebagaimana ini tempatnya, porsinya, sehingga akal itu akan terus terpelihara sebaik-baiknya. Di antara penghargaan Islam kepada akal sekalian
agama ini tidak dibebankan kecuali kepada yang berakal. Nek panjenengan pengen boten salat dan boten dosa, pengen boten poso di bulan Ramadan dan boten dosa, saged caranipun dados wong edan, dados tiang koplak kurang sak sendok niku terus saged mboten salat, mboten dosa, kemudian ya meninggalkan kewajiban agama enggak dituntut. Karena rufi al-qalam, pena dituntut diangkat dari diantaranya adalah majnun, orang yang gila. Sehingga hanya orang yang waras yang dibebankan kepada mereka agama. Kemudian Islam melarang semua yang akan merusak akal manusia. Dilarang konsumsi makanan atau minuman atau yang lainnya yang akan berdampak rusaknya akal. Sehingga betul-betul agar akal itu terpelihara baik, terpelihara bagus. Termasuk tidak boleh dia yaitu menggunakan akalnya untuk hal-hal atau memikirkan yang merusak akal manusia. Hal-hal yang rusak, baik itu kekufuran atau kemaksiatan yang kemudian akalnya jadi rusak. Kemudian Bapak sekalian, bagaimana yaitu Islam menempatkan akal pada porsinya. Islam tidak melarang kita tidak boleh hulu kepada akal, sehingga seakan-akan akal itu adalah dewanya segala-galanya, sampai wahyu pun dikoreksi dengan akal. Di antaranya tidak boleh akal bicara tentang perkara ghaib yang bukan wilayahnya. Kalau perkara ghaib itu sifatnya hanya berita yang tinggal dia benarkan, bukan dengan akal kita ngarang-ngarang sendiri. Kita aja nyon ngapunten panjenengan rumah sebelah yang kita tidak pernah masuk, nggak tahu isinya, nggak ada yang memberikan info kepada kita. Mbok panjenengan briliannya nyon ngapunten, ini IQ-nya sampai 200 sekian, paling brilian, itu suruh cerita menyampaikan apa yang di samping masjid ini ada rumah yang isinya macam-macam, tapi dia belum pernah masuk dan nggak ada info, itu pasti akal nggak bisa, secerdas apapun. Kalau dia maksa-maksakan cerita tentang apa yang di dalamnya itu ngarang-ngarang, itu nyon ngapunten mesti ngawur, pasti ngawur. Akal kita ini ada keterbatasannya, kayak semua anggota badan kita. Mata kita ada keterbatasan, telinga kita ada keterbatasan, kemudian termasuk di antara tenaga kita ada keterbatasan, akal kita juga ada keterbatasannya. Allah perintahkan akal bekerja pada wilayahnya, kalau bukan wilayahnya akal tidak boleh masuk ke wilayah tersebut, pasti dia akan hancur. Kendaraan-kendaraan itu ada batas muatannya, maksimal kendaraan maksimal umpamanya 10 ton, tahu-tahu kemudian dintepi dengan 100 ton, ya sudah hancur. Akal manusia ketika sudah mulai maksa bicara tentang perkara gaib, itu pasti rusak, pasti, dan pasti ngawur, nggak ilmiah lagi. Filosof kalau udah masuk ke dunia ketuhanan ngawur-wur mesti, sehingga ngomyang bicara tentang Tuhan dengan akalnya pasti ngomyang, dan itu yang menjadikan rusak, jundet, nggak karuan. Maka semua perkara gaib itu hanya bisa kita ketahui dengan pemberitaan dari zat yang maha tahu, tinggal kita tasdik, itu membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian cukup sekian dulu, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pas akan datang billah matunun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.